Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sabina Untari dari kelas Manajemen Pemasaran 20A. Saya anggota dari kelompok 3 untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Tetapi sebelum kami ke penjelasan materi, terlebih dahulu saya akan menyebutkan satu persatu nama anggota dari kelompok 3, yaitu terdiri dari yang pertama Dodi Setiawan, yang kedua Hanifia Syahana, yang ketiga Intania Adinda Amaranila, yang keempat Karisma, yang kelima Nur Jannah, yang keenam Riri Ayu Sugiyarti, yang ketujuh Septiana Wadiastuti, dan yang terakhir Sabina Untari. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan ke penjelasan tentang materi mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Perdagangan eceran atau pengeceran termasuk aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk pribadi dan non-bisnis. Pengecer bisa disebut dengan retailer atau toko eceran bisa disebut dengan retail store, adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Jenis-jenis eceran baru yaitu terdiri dari yang pertama tingkat layanan, yang termasuk ke dalam tingkat layanan yaitu yang pertama swalayan, yang kedua memilih sendiri, yang ketiga layanan terbatas, dan yang keempat layanan penuh. Lalu jenis-jenis eceran baru yang kedua yaitu perdagangan eceran korporat, yang termasuk ke dalam perdagangan eceran korporat yaitu yang pertama toko rantai korporat, yang kedua rantai sukarela, yang ketiga koperasi pengecer, yang keempat koperasi konsumen, dan yang kelima organisasi waralaba. 4 tingkat layanan yaitu terdiri dari yang pertama swalayan, adalah dasar dari semua operasi diskon. Yang kedua memilih sendiri, pelanggan mencari barang mereka sendiri walaupun mereka dapat meminta bantuan. Yang ketiga layanan terbatas, pengecer ini dapat memiliki lebih banyak barang dan jasa belanja seperti kredit dan tawaran pengembalian barang. Yang keempat layanan penuh, wira niaga siap untuk membantu dalam setiap tahap proses mencari, membandingkan, dan memilih. Baik, akan saya lanjutkan. Dengan menggabungkan tingkat pelayanan yang berbeda ini dengan berbagai pilihan yang barang yang luas, kita dapat membedakan 4 strategi positioning luas yang tersedia bagi pengecer seperti berikut. Yang pertama ada Bloomingdale's, yang kedua ada Tiffany, yang ketiga ada Douglas Hut, yang keempat ada Walmart. Usaha eceran non-toko dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama ada penjualan langsung. Contoh dari penjualan langsung ada Amway yang memberi kompensasi persentase penjualan. Yang kedua ada pemasaran langsung. Contoh dari pemasaran langsung ada Amazon.com sebagai situs penjualan online yang sukses. Yang ketiga ada mesin otomatis. Contoh dari mesin otomatis, Jepang salah satu negara dengan mesin otomatis terbanyak. Dan juga ada Coca-Cola memiliki lebih 1 juta mesin. Yang keempat layanan pembelian. Layanan pembelian adalah pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu. Jenis perdagangan korporat utama ada 6, yaitu yang pertama ada toko rantai korporat. Contoh dari toko rantai korporat ada GEP, Portibam, Hold Everything. Yang kedua ada rantai sukarela. Rantai sukarela contohnya ada Independent, Crosses, Aliansi, atau IGA. Yang ketiga ada koperasi pengecer. Koperasi pengecer contohnya ada Associate, Crossers, HCE Hardware. Yang keempat ada koperasi konsumen, perusahaan eceran yang dimiliki oleh pelanggannya. Yang kelima ada organisasi waralaba. Organisasi waralaba contohnya ada McDonald's, Subway, Pizza Hut, JV Lab. Dan yang terakhir ada konglomerat pedagang. Contoh dari konglomerat pedagang ada Dunkin' Donuts dan Baskin Robbins. Pada waralaba terdapat 3 jenis karakteristik. Yang pertama, waralaba memiliki nama brand dan melisensikannya kepada terwaralaba untuk mendapatkan royalti. Yang kedua, terwaralaba membayar untuk
menjadi bagian dari sistem. Yang ketiga, pewaralaba menyediakan sistem pelaksanaan bisnis kepada terwaralaba. Di slide selanjutnya ada lingkungan eceran baru. Yang pertama, bentuk dan kombinasi baru. Di sini produsen harus cermat kombinasi mana yang pas. Contohnya supermarket bersanding dengan coffee shop, atau supermarket bisa bersanding dengan pengecer yang lain. Yang kedua adalah pertumbuhan persaingan antar jenis. Jadi bisa kita lihat di toko yang berbeda biasanya kita temukan satu atau dua barang yang sejenis. Lalu yang ketiga itu persaingan antar pengecer di toko yang berbentuk fisik dan toko online. Contohnya kalau kita misalkan punya toko yang berbentuk fisik, kita bisa mengubahnya ke toko yang berbentuk online. Lalu yang keempat adalah pertumbuhan pengecer raksasa. Contohnya adalah supercenter menggabungkan jenis makanan atau barang makanan dan pilihan barang bukan makanan. Selanjutnya yang kelima adalah penurunan pengecer pasar menengah. Contohnya adalah Kohl's menambahkan nama trendy yaitu Vera Wang dan majalah Elle. Yang keenam adalah profit global pengecer utama. Di sini profit global yang paling tinggi adalah contohnya Prancis. Dia bergerak di bidang hypermarket yaitu Carrefour. Selanjutnya adalah keputusan pemasaran. Banyak sekali poin-poinnya. 2 poin ini yang pertama adalah pilihan sasaran dan pilihan produk. Jadi sebelum kita memasarkan kita harus tahu sasaran kita ke siapa, untuk apa, dan daerahnya di mana. Baru selanjutnya kita bisa mendistribusikan atau memasarkan produk tersebut. Keputusan pemasaran. 3. Pengadaan barang. Setelah memutuskan strategi pilihan produk, pengecer harus menentukan sumber barang, kebijakan, dan praktik. 4. Harga. Harga adalah positioning kunci dan harus diputuskan dalam hubungan pasar sasaran. 4. Jasa atau bauran jasa adalah alat kunci untuk mendiferensiasikan suatu toko dari toko lainnya. 6. Atmosfer toko. Atmosfer adalah elemen lain dalam melengkapi toko. 7. Kegiatan dan pengalaman toko. Pertumbuhan e-commerce telah memaksa pengecer tradisional merespon dengan membangun atmosfer berbeda. 8. Komunikasi. Pengecer menggunakan sarana komunikasi yang beragam untuk menghasilkan pembelian. 9. Keputusan lokasi. 3 kunci keberhasilan eceran adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Pengecer dapat menempatkan tokonya di 3 lokasi seperti pusat kawasan bisnis, perbelanjaan setempat, dan jalur belanjaan. Label pribadi. 1. Merek. Label pribadi adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer atau pedagang grosir. 2. Peran merek pribadi. Perantara mencari produsen dengan kapasitas berlebih yang akan menghasilkan merek pribadi dengan biaya rendah. 3. Ancaman label pribadi. Kini mengecer membangun kualitas yang lebih baik untuk merek tokonya dan menekan kemasan yang menarik. Oke, ada 4 cara untuk memperkuat hubungan antara kita sebagai pedagang grosir dengan produsen atau pemasok. Yang pertama, kita harus mengusahakan kesepakatan yang jelas dengan produsen tentang fungsi yang diharapkan di saluran pemasarannya. Yang kedua, kita harus mendapatkan gambaran kebutuhan produsen dengan cara mengunjungi ke pabriknya atau ke perusahaannya. Lalu yang ketiga, kita harus memenuhi komitmen kepada produsen dengan memenuhi sasaran volume, membayar tagihan tepat waktu, menjual sesuai dengan target yang telah disepakati, dan lain-lain. Lalu yang keempat, dan yang terakhir, kita harus mengidentifikasi dan menawarkan layanan bernilai tambah atau yang bernilai lebih untuk membantu produsen. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang logistik pasar. Logistik pasar itu meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikannya dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik awal ke titik penggunaan. Nah, dalam tahapan perencanaan logistik, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggan kita. Kita mau jadi seperti apa? Nah, yang kedua, memutuskan rancangan saluran
dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Bagaimana caranya kita menjangkau konsumen kita? Yang ketiga, mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan, penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Dan yang terakhir, kita harus mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Lalu, ada yang namanya sistem logistik terintegrasi. Sistem logistik terintegrasi itu meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik yang dibantu oleh teknologi informasi atau TI atau IT. Perencanaan logistik pasar. Perencanaan logistik pasar mempunyai 4 tahap. Yang pertama yaitu memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggan. Yang kedua yaitu memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Ketiga yaitu mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Keempat yaitu mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Kalkulasi biaya sistem logistik pasar. M sama dengan T plus FW plus VW plus S. Keterangan. M total biaya logistik pasar dari sistem yang direncanakan. T total biaya gudang tetap dari sistem yang direncanakan. VW total biaya gudang tetap dari sistem yang direncanakan. VW total biaya gudang variabel termasuk persediaan dari sistem yang direncanakan. S total biaya kehilangan penjualan akibat rata-rata keterlambatan pengiriman di bawah sistem yang direncanakan. Keputusan logistik pasar. 1. Pemprosesan pesanan, yaitu perusahaan mempersingkat siklus pemesanan sampai pembayaran, yakni untuk antara penerimaan pesanan, pengirim, dan pembayaran. Contohnya yaitu General Electric. 1. Gudang penyimpanan, yaitu menyimpan barang untuk jangka waktu menengah sampai panjang. Gudang distribusi, yaitu menerima barang dari berbagai pabrik perusahaan dan pemasok serta memindahkan segera mungkin. Gudang otomatis, yaitu menerapkan sistem penanganan bahan yang maju di bawah kendali komputer. Baik, dilanjut oleh saya, Karisma. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari perdagangan grosir. Yang pertama itu adalah penjualan dan promosi. Seperti biasa, perdagangan grosir itu merupakan perdagangan dengan jumlah yang sangat besar. Jadi, mereka itu menjual produk yang jumlahnya besar. Yang kedua adalah pembelian dan pembentukan pilihan barang. Yang ketiga, pemecah jumlah besar. Yang keempat, pengundangan. Yang kelima, transportasi. Yang keenam, pembiayaan. Yang ketujuh, penanggungan resiko. Yang kedelapan, informasi pasar. Informasi pasar itu kita dapat mengetahui gimana keadaan pasar saat itu juga saat kita membeli perdagangan grosir, yaitu perdagangan yang produk yang sangat besar. Yang kesembilan, layanan manajemen dan cross-selling. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis perdagangan grosir utama. Yang pertama itu perdagangan grosir utama, yaitu merupakan perdagangan yang jumlahnya sangat besar. Jadi mereka itu menjual produk yang sangat besar jumlahnya. Yang kedua merupakan pedagang grosir layanan penuh, di mana pedagang ini mempunyai stok, namun mereka itu di bawah tangan grosir utama. Jadi dia itu menjual produk tapi mereka itu mempunyai stok yang sangat banyak. Yang ketiga itu ada pedagang grosir layanan terbatas. Jadi mereka itu menjualnya dengan tunai dan terbatas. Jadi mereka itu tidak mempunyai stok. Mempunyai stok tapi mungkin sedikit. Yang keempat itu adalah agen. Agen itu di bawah grosir. Jadi mereka itu bisa membeli banyak namun harganya bisa di atas penjualan dari grosir utama. Yang kelima yaitu adalah pengecer. Di sini adalah tangan terakhir di mana mereka itu dapat menjual dengan jumlah yang sangat dikit atau yang sangat kecil. 3. Persediaan. Contohnya, Sony menetapkan sistem persediaan mendekati nol yang disebut sebagai SOMO atau Sell One Make One. Dalam persediaan, perusahaan harus menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemesanan, seperti contohnya
biaya pengiriman, biaya packing, biaya pemrosesan pemesanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Seperti contohnya, biaya fasilitas penyimpanan, biaya asuransi, biaya keamanan, biaya penurunan harga. 4. Transportasi. Contohnya, di Eropa, P dan Jim menggunakan 3 kelompok sistem logistik atau angkutan pribadi, kontrak, dan umum untuk menjadwalkan pengiriman barang paling efisien. Pengelompokan transportasi yaitu piggyback, VC-back, trainship, dan aircraft. Piggyback adalah penggabungan antara kontainer dengan angkatan laut. VC-back adalah penggabungan antara mobil truk dengan angkatan laut. Trainship adalah penggabungan antara kontainer dengan kapal. Aircraft adalah penggabungan antara kontainer dengan pesawat. Tujuan logistik pasar adalah mendapatkan barang, waktu, jumlah, kondisi yang tepat dengan biaya yang terjangkau tetapi tetap memberikan profit bagi penyedia jasa logistik. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari kami tentang materi mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.